Mana yang bisa kita beli? Apa? Berapa banyak? Berapa banyak? Langsung aja mau beli. Ada berapa banyak yang ada? Ada berapa banyak Pak di sana? Ada berapa? Ini ada pemuda di sini ya. Terima kasih. Tapi saya mau beli. Saya mau beli. Ada berapa banyak? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ini hasil kreativitas dari pemuda-pemuda. Ini hasil kreativitas dari ada sambal Sambal. bubuk jahe. Sekarang begini, gabung semua ini berapa harganya? Ya, digabung semuanya. Itu total semua. Pak Menteri. Yang ada di mana yang masih kerja semuanya total berapa banyak? Kira-kira berapa? Kira-kira. Kira-kira berapa Mbak? Terima kasih. Untuk marketing juta. Ya udah. Saya belinya 50 Ah, siap terus. juta. Supaya begini, kalau Pak Menteri jual 50 juta, jangan kalian bikin harga ini. Yang perlu itu dari semua. Sino kanoyo mga pinatnya ne. Kami mau si kay matua kay maama kay ne. Maena. Kay nung tunan na ne punan ne. Nate. Ono ni mas mau si kay matua kay ne. Kasla ko na ne tayo ko tatefat bibale ijem ne. At lata mau tani to ti dapat ay. Bueno tayo ko bibale ijem ne. Tema tiyo yung beses sono finesutan siukit lek-lek komitay kitlek-lek kom ne. Lek-lek ko tatkweno katamyo sono kintanana nam ne. Lek-lek ko tatok-tat no ino tok no ni bukno ni itunan infaok ne ne. Kona tes matua kay ne. Finit lasin filman kona tatkweno kat paine sono fit balet. Balen ne. Paine sono fit balet taek tatoni. Dengan Pak Direktur. Direktur Bakti mana? Enggak ikut, pasti di sana. Pak Doni, Mas Doni aja. Tamu aja. Gubernur datang. Nah, ini untuk kalian. Dukung. Literasi digital. Kita mau izin. Menteri mau izin kita ke rumah Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta. Gubernur, Pak Menteri, Ambil dari sini, kalau pengen ambil ganti gantian. Tidak ada makan siang ya? Memang monitor. Oh memang. Semua menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Dan kita akan segera memulai acara kita siang hari ini. Tentunya dengan cinta kasih kami menyapa dan menyambut kehadiran dari para tamu VIP, undangan hadirin semua, para peserta musyawarah pelayanan pemuda Sinode Gemit ke-6 tahun 2021. Boleh saya minta tepuk tangan dari Anda semua yang hadir siang hari ini. Terima kasih. Dan tentunya saya akan menyapa dengan Shalom. Sekali lagi Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Tentunya selamat siang dan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu undangan hadirin semua yang berada di dalam gedung gereja atau yang berada di luar atau yang ikut dalam meeting Zoom kita siang hari ini. Tentunya dalam seluruh rangkaian acara literasi digital Kupang Makin Cakap Digital
dan Musyawarah Pelayanan Pemuda Sinode Gemit ke-6 tahun 2021. Yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny Gerard Plate beserta rombongan. Selamat siang Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, selamat datang. Dan tentunya kami juga menyapa selamat siang dan selamat datang Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Buktilul Laiskodat beserta rombongan, boleh kita beri tepuk tangan. Dan juga kami menyapa selamat siang dan selamat datang Bupati, Wakil Bupati Kupang. Dan kami juga menyapa Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Daerah atau pimpinan yang mewakili. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Dan Ketua Majelis Gemit Betel Bokong. Singkatnya para hadirin yang kami cintai, para peserta Musyawarah Pelayanan Pemuda Sinode Gemit ke-6 tahun 2021. Mengawali seluruh rangkaian acara siang hari ini akan diawali dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan Ketua Majelis Gemit Betel Bokong kepada yang terkasih Bapak Pendeta Dekri P. Oyumatan, kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salve. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Tentu kami sebagai tuan dan nyonya rumah tempat pelaksanaan kegiatan gospel ke-6, kami sangat berbahagia. Dan karena itu perkenankan kami untuk menyapa yang terkasih dan kami hormati Bapak Menteri Kominfo yang sudah berkenan hadir di tempat kami dengan apa yang ada. Bapak Gubernur, terima kasih. Bapak Bupati, ada Bapak Wakil Bupati, Majelis Sinode Gemit, Bapak Wakil Ketua, Bapak Rektor IAKN, dan dari berbagai unsur yang ada yang berkenan hadir bersama dengan kami saat ini. Kebahagiaan yang terbaik dan yang terindah tentu karena kedatangan walaupun hanya sesaat tetapi membuat kami bersukacita, bersemangat. Karena kalau tidak semangat tentu kami tidak bisa bekerja mempersiapkan bersama dengan panitia. Walaupun Bapak Gubernur sempat lewat beberapa waktu Seroja, kami sempat memakamkan salah satu jemaat, Bapak sempat singgah. Kami sempat dihantam oleh badai, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk kegiatan ini. Karena kami percaya bahwa hidup kita pasti saatnya akan kembali, tetapi yang Tuhan inginkan adalah semangat untuk hidup yang Tuhan berikan itu. Jadi kami tetap bersiap menerima apa adanya kehadiran Bapak Mama semua, saudara-saudara orang-orang muda yang hadir pada saat ini, yang akan mengikuti kegiatan ini sejak hari ini sampai dengan hari Rabu. Harapan kami dan mimpi kami adalah kesuksesan acara ini. Doa Bapak Mama semua, saudara-saudara semua tentu sudah terjawab, dan tentu doa itu akan tetap kami minta dukungan supaya Tuhan tetap memberikan penyertaan terus bagi kami. Dalam pergumulan kami sebagai jemaat Betel Bokong, Pelasis Fatulil Timur, ada banyak pergumulan kami hadapi. Saya minta izin menyampaikan, kami mempunyai sebuah pergumulan ketika mempersiapkan semua ini bersama dengan panitia, dengan pengurus pemuda. Ketika kami harus siap mempersiapkan itu, kami juga dihantam oleh Seroja. Dan bukan sebuah pengasihan kami dengan 13 rayon. Kami sudah memiliki satu pastori. Kami mempunyai kerinduan untuk Majelis Sinode berencana menempatkan tambah satu orang pendeta lagi di sini.
Dan ketika kami dari tahun-tahun lalu merancangkan untuk pembangunan sebuah pastori, akhirnya harus kami berhenti sejenak, kami fokus untuk kegiatan ini. Dan karena itu ketika kami mempersiapkan, kami juga meminta dengan hati yang tulus atas kesediaan. Karena itu kami ada, kebetulan Bapak Menteri baru sampai, kami siap ada 1 ekor babi panggang Bapak. Kalau Bapak bersedia, kami akan memberikan. Silahkan Bapak mau memberi sesuatu bagi kami dengan tangan yang terbuka menerima. Dan juga ada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Bupati, Bapak Rektor, kami juga ada di sini. Ada suatu perubahan yang berarti. Kami ini seperti pengantin yang berdandan menyambut mempelai. Dandanan itu tentu berasal dari Bapak Menteri, sehingga kami didandan begitu baik. Kami berharap dandanan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi dandanan itu terus berlanjut, supaya kami terus didandani dan terus diberi semangat. Bukan saja Bapak yang mendandani, tapi memberi semangat untuk kami bekerja, menyambut dandanan yang itu, supaya dandanan itu semakin indah. Indah di hadapan Tuhan, indah di hadapan di atas kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai tuan dan nyonya rumah atas kedatangan, atas partisipasi, atas semua yang sudah Bapak berikan bagi kami. Kami mengaturkan limpah terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ketua Majelis Kemit Metal Bokong, Bapak Pendeta Dekri POM Matan. Hadirin yang terhormat dan semua para peserta meeting Zoom, tentunya yang hadir siang hari ini bukan cuma warga kabupaten atau kota, tapi seluruh umum juga. Mungkin boleh kita lambaikan tangan dulu Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Iya, semuanya sudah menyaksikan. Ini tadi tercatat kurang lebih hampir 1000 lebih ya, semua ikut menyaksikan untuk Zoom kita siang hari ini. Luar biasa, puji Tuhan, dan tentunya ini menjadi semangat buat kita semua. Oleh karena itu kita akan melanjutkan untuk sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada yang terhormat terkasih Bapak Victor Bongtilo Laiskodat, kami persilakan. Selamat siang. Semangat sedikit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Ya, itu salam-salam nasional, di mana kita harus sampaikan dimanapun kita berada, khusus di Nusa Tenggara Timur. Kita bangga untuk menyampaikan salam nasional itu sebagai wujud komitmen Nusa Tenggara Timur terhadap keragaman bangsa dan negara Indonesia ini. Di tempat lain boleh saja itu dianggap remeh, tapi sebagai gubernur saya melihat bahwa bagaimana komitmen kita terhadap keragaman dan kekayaan bangsa ini harus dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Karena itu jangan ngomong moderasi beragama, tapi komitmen konkret tidak terlihat di dalam perilaku kehidupan kebangsaan, sosial kebangsaan kita sehari-hari. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang saya hormati dan seluruh jajaran yang hadir, atas nama pemerintah dan rakyat Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih untuk hadir di Nusa Tenggara Timur, bukan saja untuk menghadiri acara musyawarah pelayanan pemuda Sinode Gemit yang ke-6, tapi juga hadir untuk memberikan pencerahan, membantu Nusa Tenggara Timur untuk membangun infrastruktur digitalisasi dengan luar biasa banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kita tepuk tangan dulu. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Kabupaten Kupang yang perlu belajar cepat untuk
melakukan literasi, digitalisasi di kabupaten ini. Sehingga jangan kita ngomong digitalisasi, tapi di kantor itu penuh tanda tangan tumpuk tinggi di meja-meja. Itu tandanya berarti digitalisasi literasinya tidak berjalan. Pimpinan Sinode Gemit yang dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua, para pendeta dan Ketua Pemuda Sinode Gemit yang ganteng ini, adik saya, yang sebentar lagi katanya akan ujian doktor, beliau kandidat doktor saat ini, dan semua kita yang berbahagia yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Dan saya ingin sampaikan terima kasih buat semuanya, dan terima kasih kepada Ketua Panitia yang tentunya telah susah payah dengan kemampuan yang ada. Pak Menteri, memang sebagai gubernur saya mengharapkan betul Pak Menteri hadir pada acara ini, karena di kacamata saya minimal secara pribadi Pak Menteri mampu memberikan motivasi, dorongan. Tadi Ketua Panitia bilang semangat, harapan kepada adik-adik saya ini untuk mereka mampu mempergunakan momentum-momentum yang sangat baik saat ini untuk dapat mereka lompat, bukan saja berjalan tapi melompat, melampaui dari budaya-budaya yang saat ini menghambat untuk pertumbuhan kita dalam segala aspek. Hari saya tentunya secara pribadi sangat gembira Pak Menteri membawa seluruh tim kerja yang begitu solid. Ada Ibu Kiki yang katanya, Ibu Kiki di mana ya? Ya, Ibu Kiki, nanti tadi saya bisa bisik ke Bapak Menteri, tolong nanti Ibu Kiki jangan tarik pulang Jakarta, mungkin sekitar 1 tahun di sini untuk ngajar kami kemana-mana. Nah, nanti kalau dari Menteri ada oleh-oleh juga dari Gubernur pasti ada juga. Selama Ibu Kiki bisa bantu saya punya anak-anak muda ini bergerak cepat. Pemuda itu ciri khasnya satu, orang yang punya energi luar biasa. Itu pemuda. Jadi kalau namanya pemuda jalan saja macam kekeong itu tidak jadi. Itu pemuda. Ciri khas pemuda. Orang-orang yang punya semangat tadi itu. Semangat, jangan ngomong semangat. Semangat orang muda. Orang-orang muda itu sangat responsif. Orang muda, mereka sangat cepat merespon sesuatu dengan kekurangan, dengan kelebihan, tapi mereka merespon sesuatu. Itulah ciri khas orang muda. Apalagi orang muda di dalam organisasi gereja, maka orang muda yang bukan saja responsif, orang saja berenergik, tapi orang muda yang punya spiritual. Banyak yang mendefinisikan spiritual sebagai orang yang rendah hati, orang yang ramah, orang yang beribadah. Saya bilang itu input-input mungkin, tapi output seseorang yang manusia Indonesia, manusia NTT, manusia pemuda dalam Sinode Gemit yang religius, yang punya spiritual, adalah di mana ada mereka, ada harapan. Dimanapun mereka pergi, ada harapan menyertai mereka. Itu ciri khas manusia spiritual. Jadi kalau datang orang dengar tidak jelas, itu bukan manusia spiritual. Dia memang tidak laku. Datang orang tidak tahu, dia pergi juga orang tidak tahu. Itu manusia tidak ada guna di dunia itu. Nah, pemuda Gemit harus mampu mendefinisikan ini. Dimanapun ada pemuda Gemit, maka ada harapan-harapan dibangun di sana. Konkretkan harapan-harapan itu. Jangan omong harapan tapi tidak. Contoh hari ini di sini, sejak mulai pemuda Gemit berdiri, berapa anak muda yang mandiri? Mandiri di pertanian, mandiri di peternakan, mandiri di teknologi, mandiri pada industri pengolahan. Kemandirian ini dihitung secara konkret. Bikin baik-baik hitung. Jangan kami sudah berdiri sekian tahun, mana outcome-nya? Berapa banyak yang karena ada organisasi ini, pemuda-pemudanya militan di lapangan, militan tanam jagung, bisa kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Apalagi mengisi ruang-ruang kosong Nusa Tenggara Timur.
Ruang-ruang kosong Nusa Tenggara Timur harus mampu diisi oleh anak-anak muda yang di mana dia berada, dia membawa harapan, bukan harapan kosong, tapi dia konkretkan dalam kerja-kerja konkret. Karena orang boleh tidak makan 1 bulan tidak mati, tidak minum 1 minggu tidak mati, tapi sekali saja 1 menit dia tidak punya harapan, dia bunuh diri, pasti mati. Makanya Rasul Paulus bilang, kami hilang akal tapi tidak putus asa. Kami hilang akal tapi tidak putus asa. Harapan, kami tidak pernah putus asa, karena itu nilai tertinggi dari pembangunan manusia yang ada. Jadi kalau orang putus asa mati, orang jatuh cinta katanya, diputuskan sama cewek atau cowoknya, dia bunuh diri, bukan karena dia putus sama cowok, tapi menurut pandangannya, saya tidak ada harapan mendapatkan seorang gadis sekelas ini lagi, saya tidak ada harapan mendapatkan seorang pemuda seganteng ini lagi, maka saya harus mengakhiri hidup saya. Itu putus harapan. Dan karena itu kita harus membangun harapan-harapan Nusa Tenggara Timur terus menerus untuk kita menjawab tantangan-tantangan kita yang begitu luar biasa. Dan karena itu hadir di sini Pak Menteri juga wujud untuk mendorong kita agar harapan-harapan kita dapat diwujudkan. Karena harapan itu harus dapat diwujudkan. Kalau tidak dapat diwujudkan, itu tidak bisa. Karena harapan itu pusat segala gerakan. Tepat ada orang Arab sampai bilang harapan itu bilang, Isa kunta visiha ladaika amal, Isa kan ladaika amal yakunu kulu sahih. Jadi bila orang memiliki kesehatan, orang punya harapan. Nah, itu tadi pemuda. Bila orang punya harapan, dia memiliki segalanya. Ya bayangkan itu. Kalau orang ada sehat, lalu dia membangun harapan dalam dirinya, maka dia akan bekerja mati-matian untuk dia meraih harapan itu, dan mereka akan memperoleh banyak hal kemuliaan yang mereka peroleh. Karena tidak ada kemuliaan dengan hanya duduk. Glory itu tidak datang tiba-tiba. Glory perlu suffering, glory perlu pengorbanan, dan ada penguras sakit di sana. Jadi ke pemuda yang tidak pernah sakit, jalan pemalas, kerja pemalas, tidur lebih banyak, belajar tidak ada, nah, dia tidak pernah suffering, itu pemuda yang tidak layak hidup. Nah, inilah kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan Pak Menteri tolong mengisi adik-adik saya ini. Kalau mungkin dari gubernurnya ini terlalu keras, kadang-kadang mereka yang gubernur main marah-marah kami terus, tapi saya juga berterima kasih mereka juga terjun ke kampung-kampung. Bencana Seroja kemarin mereka keliling-keliling, mereka masuk di desa-desa. Tapi yang saya maksudkan, harus mulai rumuskan dengan benar. Berapa banyak pemuda gemit, berapa banyak yang masih tertindas, termarginalkan, mana saja yang harus selamatkan, dan dengan cara apa? Sinergikan dengan pemerintah bersama-sama, baik desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Juga ada kita punya kader terbaik Nusa Tenggara Timur yang saat ini menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Kita tahu bahwa baru saja kami menyiapkan lahan untuk 421 titik untuk dipasang BTS. Ini selesai. Nanti Pak Menteri akan menjelaskan kepada kita semua. Ini besar, luar biasa. Ini sebuah kesempatan NTT lompat terbang. Nah, kalau infrastruktur sudah dibangun, tapi kalau kita duduk tengah saja, lihat mata melotot, kita pikir dia tahu, padahal dia tidak tahu. Matanya melotot luar biasa, tapi dia bodoh luar biasa. Ini tidak bisa. Tantangan kita ini kesempatan kita. Karena itu saya mengharapkan pemuda Gebit sebagai pemuda-pemuda yang harus memaksakan dirinya, Saya kadang-kadang bilang, pemuda itu harus paksa dirinya menjadi orang-orang hebat. Karena tidak ada pemuda hebat tanpa paksa diri. Paksakan diri saya untuk menerima penderitaan, saya harus tidur 1 hari 1 jam. Karena saya harus memaksakan diri saya untuk mampu meraih cita-cita saya dengan berkorban waktu, tenaga untuk itu. Karena saya telah lama kehilangan waktu-waktu seperti itu. Nah, ini catatan saya selalu. Kadang kita mau sebuah glory, mau sebuah kebahagiaan, tapi kita tidak pernah bayar harga. Ini yang celaka buat kita. Dan saya harapkan semangat yang ada ini kita harus mampu gelorakan, karena tidak ada pembangunan yang bergerak maju kerja sendiri. Saya berulang-ulang kali bilang, Superman tidak perlu, kita perlu super team. Super team itu kolaborasi.
seluruh, baik pemerintah, gereja, semua kelompok adat, mahasiswa, pemuda, kampus, kolaborasi dalam satu kesatuan gerakan yang luar biasa, maka kita akan menemukan energi-energi yang hebat untuk membawa Nusa Tenggara Timur menatap masa depannya. Saya pikir itu saja. Kalau ada menteri, gubernur tidak boleh ngomong banyak, maksimal 7 menit. Saya hitung baru 6 menit setengah, karena itu saya cukup. Terima kasih buat kehadiran Pak Menteri dan seluruh jajaran. Jangan bosan-bosan, walaupun negeri sendiri, tapi datanglah keliling tempat ini karena indah luar biasa Nusa Tenggara Timur ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir ini saya dengar 2 orang saja yang jawab, berarti lain tidak bisa, maka saya ajar. Ulang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Shalom. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilo Laiskodat. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Joni Gerard Plate, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Yang sangat saya hormati, sahabat, rekan dekat saya, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Bungtilo Laiskodat, Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, yang sangat saya cintai, jajaran pengurus Sinode Gemit, khususnya di Patuleu, dan para pendeta sekalian, tokoh-tokoh muda Gemit yang saat ini sedang mengikuti musyawarah pelayanan ke-6 pemuda Sinode Gemit, khususnya ketua yang sangat energik ini, sahabat-sahabat saya dari Kementerian Kominfo, banyak jajaran pimpinan Kominfo yang hadir hari ini di sini. Satu kebanggaan dan kesukacitaan tersendiri bagi saya bisa hadir di sini hari ini, apalagi diminta oleh Pak Gubernur untuk memberikan motivasi. Sambil setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, itu seutuh dan sepenuhnya motivasi yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi patut ditauladani, patut untuk kita cerna dan kita laksanakan. Apalagi tidak saja dihadiri secara fisik, hampir 1.000 atau sekitar 1.000 yang juga menghadirinya secara virtual di siang hari ini. Saya tidak ahli ayat-ayat kitab suci. Saya juga sebetulnya tidak terlalu ahli memberikan motivasi-motivasi. Tetapi hari ini ingin saya sampaikan arah kebijakan pemerintah, khususnya tugas-tugas Kementerian Kominfo yang terkait dengan arena, yang terkait dengan bidang dan ruang ekspresi para pemuda, termasuk secara khusus pemuda Gemit. Pemerintah telah merancang, sedang melaksanakan, dan terus mengembangkan pembangunan ICT infrastruktur, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, BTS akan disiapkan satelit, akan dibangun microwave link, akan dibangun fiber optik di darat dan di laut, akan dibangun berbagai sarana ICT infrastruktur.
Namun apabila ICT infrastruktur ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dia hanya menjadi infrastruktur mati. ICT infrastruktur khususnya pembangunan di Indonesia harus menjadi arena baru, lebih khusus lagi bagi para millennials, generasi-generasi muda kita yang saat ini sedang bermigrasi, sedang bertransformasi dari aktivitas-aktivitas ruang fisik ke aktivitas-aktivitas ruang digital. Transformasi digital yang harus diakselerasi oleh segenap masyarakat Indonesia menjadi satu arena baru untuk mencapai satu lompatan baru yang jauh ke depan. Tadi saya pakai istilah giant leap, mengutip apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Satu lompatan raksasa ke depan agar kita bisa sejajar, setara, dan memperkecil ketertinggalan kita dengan wilayah-wilayah nasional lainnya, provinsi dan kabupaten lainnya, serta wilayah-wilayah negara tetangga kita. Kita dilahirkan sederajat, tapi kesederajatan itu tidak taking for granted. Kesederajatan itu harus diperjuangkan. Dan sekarang era ruang digital. Karena secara khusus saya hadir di sini dengan senang hati, dengan bangga, dengan satu telepon call dari Bapak Gubernur menawarkan saya untuk hadir secara virtual. Saya meresponsnya dengan hadir secara fisik di sini, mewujudkan keberpihakan saya terhadap wilayah ini dan secara khusus meneruskan keyakinan saya bahwa keikutsertaan kita di dalam arena baru, arena ruang digital, keikutsertaan para pemuda-pemudi di ruang digital akan menghantar kita ke harapan dan masa depan yang lebih baik. Kita tahu data statistik, tidak perlu saya baca di sini, kita tahu di level berapa kita berada secara rata-rata nasional. Kita semuanya untuk mengejar ketertinggalan secara matematis dengan penambahan prosentase, maka kita tidak akan pernah bisa setara dan sederajat. Kenapa? Kita start dari 1.100 lebih dolar dengan rata-rata nasional 4.000 dolar. Bertambah 6% di NTT, maka 6% kali 1.100, 6% kali 4.240, maka jauh sekali, 60 dan 240. Setiap ketambahan persentase maka memperlebar ketertinggalan atau disparitas yang semakin melebar. Kehadiran Kementerian Kominfo untuk membangun ICT infrastructure adalah dalam rangka meningkatkan internet link rasio di Indonesia dan memperkecil disparitas internet antar wilayah. No one will be left behind. Kita inginkan semuanya masuk, termasuk para pemuda Gemit di sini. Untuk itu, ruang-ruang infrastruktur fisik yang dibangun harus diisi, dan banyak contoh. Lompatan besar itu bisa dihasilkan melalui pendidikan, peningkatan talenta, peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini digital talent, dalam hal ini talenta digital. Saya mencermati, mengamati, mengamini, menggarisbawahi gagasannya Bapak Gubernur, termasuk untuk dana desa, alokasi untuk peningkatan sumber daya manusia desa. Nah, dalam hal ini Kementerian Kominfo berpihak dan mengambil inisiatif untuk mengajak serta
para generasi milenial kita, para pemuda dan pemudi kita, untuk mengambil bagian di dalam peningkatan sumber daya manusia digital melalui 3 kegiatan, bahkan 4, baru aja saya tambah 1, walaupun saya baru lapor secara sepintas pada Bapak Presiden. Yang pertama, Gerakan Nasional Literasi Digital untuk Basic Skills. Tadi ada Mas Boni di sini sama Ibu Kiki, ya. Itu secara khusus hadir untuk menggalangkan program Gerakan Literasi Digital Nasional kita. Tahun ini program untuk nasional melibatkan 12,4 hampir 12,5 juta masyarakat di seluruh Indonesia melalui lebih dari 20.000 kegiatan virtual secara gratis untuk Nusa Tenggara Timur, ya, sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya. Tahun ini saya berharap ada 200.000 setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau Basic Skills Digital. Untuk adik-adik, anak-anak saya di Gemit supaya tahu aja, GNLD ini prize winner di United Nations ITU, International Telecommunication Union, di PBB. Juara 1 di dunia yang dapat prize winner itu program ini, Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, nah jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya menteri dan kampungnya gubernur tidak manfaatkan. Nah disinilah pentingnya adik-adik saya, anak-anak saya, bapak ibu, kakak adik sekalian untuk ikut program ini di 4 prioritas. Prioritas yang pertama yang berkaitan dengan pemahaman keamanan digital safety. Yang kedua, etika digital ethics. Yang ketiga yang berkaitan dengan masyarakat digital society. Yang keempat yang berkaitan dengan budaya, kultur, ya, digital culture. Di 4 prioritas program ini saya harapkan nanti masyarakat ikut dilibatkan agar kita menguasai paham, ya, apa itu digital. Bapak Gubernur dan saya pasti punya harapan dengan ini diberikan pemahamannya, maka UMKM kita, ultra mikro kita, kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan onboarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro. Tadi sebelum saya kesini saya lihat hasil-hasil produk-produk artisanal yang hebat, ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dengan masuk di dalam program-program ini, maka produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital. Maka pasarnya tidak lagi pasar di Obobo, di Kupang atau di mana saja, pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia. Saat ini, ya, untuk nasi daging rendang dari Sumatera Barat dijual sampai di Timur Tengah. CI dari Kupang bisa dijual sampai Jakarta. Dunia borderless, tanpa batas. Kita dihubungkan melalui marketplace. Dan untuk bisa itu kita harus onboarding. Saya tentu berharap adik-adik Gemit mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik masuk di dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk ngobrol, ya, materi-materi ngobrol sambil minum kopi, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic. Selanjutnya setiap tahun akan dihasilkan atau akan dilakukan sekitar 12,5 juta. Incremental, saya harapkan setiap tahun di NTT bertumbuh dan bertambah jumlah peserta Gerakan Nasional Literasi Digital. Ketua Gemit
dan adik-adik saya, ya, pemuda Gemit, ya, ini arena baru kita. Ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandang dia, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program-program ini. Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistemnya termasuk Global Technology Companies, kami ajak untuk bersama-sama. Dan secara khusus Nusa Tenggara Timur, model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional. Gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai dari Nusa Tenggara Timur. Itu yang kita harapkan tingkat dasar dan berbagai onboarding lainnya. Begitu onboard UMKM secara bertahap di scale up, dibantu untuk meningkatkan kerjasama lintas kementerian dan lembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UMKM, dan berbagai kementerian lain termasuk dengan Bank Indonesia untuk melakukan sistem pembayaran ya cashless basis. Di sini saya dengar sudah ada ya model-model pembayaran digital itu, sehingga nanti melalui satu model dan aplikasi kita bisa menjawab semua kebutuhan pelatihan sampai produk-produknya tingkat dasar. Kita juga Kominfo akan memberikan pelatihan untuk menghasilkan tenaga-tenaga dengan kecakapan tingkat menengah atau intermediate digital skills. Nah, ini untuk adik-adik dari pemuda Gemit ya, untuk bisa ikut secara aktif mengambil bagian di dalam 100.000 program per tahun. Di sini tadi ada 1.700 ya. Taruhlah ada 200 orang. Kalau 200-200-nya ikut semua, ada 200 kecakapan digital menengah, para tamatan SMA dan para sarjana. Berbagai kurikulum yang berkaitan dengan teknologi digital yang dikenal dengan apa? Coding, teknologi coding, cloud computing, artificial intelligence, big data, Internet of Things, augmented reality, dan lain sebagainya. Pelatihan tingkat menengah akan membantu kita. Adik-adik sekalian, kita belum terlambat. Kita start sama dengan wilayah lain di Indonesia. Kita tidak perlu mengejar karena kita bersama-sama. Kita punya potensi untuk menjadi yang terdepan karena kita startnya sama. Namun ketinggalan di garis start, jangan mengharapkan kita menjuarai di garis finish. Maka start sekarang. Saya mendengar secara langsung ya bagaimana visi, dukungan, semangat dari gubernur yang menjadi role model dan tokoh panutan yang paling depan untuk mengajak seluruh termasuk para pemuda Gemit untuk bergerak di dalam ruang digital, ya merebut menjadi pemenang ya, di dalam persaingan ruang digital. Kita juga punya yang ketiga, yaitu yang disebut dengan Digital Leadership Academy. Kita ingin menghasilkan master mentor. Tidak harus doktor, tidak harus profesor, tapi mempunyai passion dan semangat di ruang digital, karena ini bisa dipelajari. Para digital startup founders yang ingin membangun startup digital, para pejabat-pejabat pengambil kebijakan di daerah, di dinas-dinas yang nanti akan mengambil keputusan dan kebijakan terkait dengan digitalisasi, kami ajak untuk ikut serta di dalam program Digital Leadership Academy. Pendidikan teknologi company, Apple, Microsoft, Samsung, dan lain sebagainya. Nah, 3 program ini mudah-mudahan ya kita sekalian mengambil bagian di dalamnya. Kominfo, Pak Boni, Ibu Kiki siap dan timnya siap dan hadir mendampingi. Siap hadir mendampingi.
Tetapi tentu semangat dan keikutsertaan kita menjadi penting dan krusial di dalam. Saya sangat berharap bahwa pembangunan ICT infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang secara besar-besaran di seluruh wilayah tanah air, secara besar-besaran juga di Nusa Tenggara Timur ini itu dilakukan, ya, menjadi titik dan momentum baru dalam rangka kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan kemampuan agility kita untuk melakukan penyesuaian dan perubahan arah gerakan untuk menjangkau dan menggapai masa depan kita yang lebih baik. Rekan-rekan sekalian, adik-adik dan anak-anak saya, pendidikan, literasi yang berkaitan dengan ruang-ruang digital dan keahlian digital mendapat momentumnya. Karena mendapat momentumnya, yang keempat, saya juga sedang mempersiapkan roadmap metamorfosa Sekolah Tinggi Multimedia Kominfo menjadi Institut Digital Nasional kita dengan beberapa kurikulum, termasuk kurikulum digital ekonomi di dalamnya, termasuk kurikulum digital ekonomi. Karenanya kepada adik-adik, anak-anak saya gemit yang berminat di ruang-ruang dan keahlian-keahlian ini, you are all welcome. Silakan datang dengan senang hati dan dengan penuh kegembiraan kami menyambutnya. Ya, jangan sampai potensi-potensi dan kesempatan-kesempatan besar ini selesai di acara hari ini. Tetapi jadikanlah hari ini sebagai awal untuk kita mengambil bagian secara aktif di dalamnya. Bapak Presiden mengingatkan pembangunan infrastruktur, upstream infrastructure harus dibarengi dan diikuti dengan penguasaan downstream infrastruktur digital. Karenanya tugas kita agar kita menguasai ruang digital demi manfaat hilirisasi ruang digital sepenuhnya oleh bangsa kita. Ekonomi digital, pemerintahan digital, pendidikan digital, ya, tele-education, telehealth, dan lain sebagainya. Dan untuk itu kesempatannya terbuka. Pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo baik secara hybrid fisik dan secara virtual dilakukan secara gratis atau ditanggung dan dibebankan pada pembiayaan negara. Kita hanya satu aja yang datang dari kita, mau. Kalau mau saja sudah susah, apa yang kita harapkan? Jadi saya garis bawahi filosofi yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Harus ada harapan, dan harapan itu datang dari kemauan diri kita. Maka masa depan kita akan terbuka lebar. Rekan-rekan sekalian, ini tidak saja bagi generasi muda, para pemuda gemit, tapi ini bagi segenap pemuda Nusa Tenggara Timur dan pemuda-pemudi Nusantara. Ya, sebagai menteri saya mempunyai tugas untuk menghantar, mengajak, ya, untuk kita semua onboarding di pendidikan, onboarding digital ekonomi, agar ruang digital dan ruang ekonomi kita diisi dan dikuasai oleh kita. Sebagai informasi, digital ekonomi nasional kita saat ini sekitar 44 miliar dolar. Tahun 2024 nanti diproyeksikan sekitar 124 miliar dolar atau setara dengan 40% dari digital ekonomi ASEAN. Kita satu dari 10 negara di ASEAN yang menguasai 40% dari digital ekonominya. Potensinya besar dan itu bisa bertumbuh dan berkembang pesat kalau kita menguasai ruang digital. Saya juga telah menyiapkan, ya, tata kelola spektrum frekuensi untuk introduce 5G di beberapa kota-kota penting, termasuk super prioritas destinasi wisata, untuk mendorong akselerasi percepatan kita mengejar ketertinggalan kawasan. Nah, kalau digital ekonomi kita sebesar begitu dan kita mengambil bagian di dalamnya, dan di Indonesia GDP nasional kita, pendapatan domestik bruto kita ditopang 60%-nya oleh UMKM.
60% oleh UMKM dan ultramikro, di mana kita sekalian di sini berada di dalamnya. Jadi pada saat di mana UMKM menjadi fokus dan tema utama onboarding digital, maka kita mengajak ya onboarding dari kekuatan 60% GDP nasional. Pada saat kita mengajak mereka masuk, maka kita mengajak 40% dari digital ekonomi kawasan. Nah, ini potensi yang besar yang ada di kita yang perlu kita isi. Dan saya meyakini, ya sebelum saya akhiri, saya meyakini bahwa kita mempunyai banyak contoh-contoh besar. Banyak tokoh-tokoh pendidik, profesor, tokoh-tokoh politik, ya para menteri, gubernur, ya bupati, wali kota, tokoh-tokoh militer dan kepolisian, para jenderal-jenderal, dan berbagai bidang yang lain. Ahli-ahli hukum, tokoh-tokoh media yang hebat-hebat. Mereka semuanya datang dari ruang kelas. Lompatan besar hanya bisa kita hasilkan melalui pendidikan yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh Gemit, pemuda Gemit melalui sinode pelayanan ini, saya meyakini titik tekanannya ada pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Saya meyakini visi besar apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur untuk mencapai loncatan besar giant leap itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Karenanya mari bersama-sama kita dukung dan mengambil bagian secara langsung di dalamnya. Tapi ingat, jangan lupa, digital talent is a must. Digital talent menjadi titik giant leap yang mendorong kita jauh ke depan. Now is the time. Waktunya sekarang. Saya kira itu bisa saya sampaikan Pak Gubernur. Ya, saya juga menyaksikan tadi ditanyakan apa ada babi, ada ayam dari Pak Gubernur ya. Yang jelas saya mengambil bagian di dalam acara kita ini. Nggak banyak-banyak Pak Gubernur. Mana kertasnya itu? Saya udah suruh tulis kertasnya tadi. Satu aja bawah, yang paling besar angkanya berapa di sini? Pak, bawa kertasnya aja. Saya minta ketua panitia untuk hadir, ini dari pribadi tetapi karena ini di lingkungan gereja, maka transparansi perlu Pak Gubernur. Kalau di sana tadi kita omong di belakang saja. Kalau yang di sini kan perlu transparansi. Karena perlu transparansi, saya minta Bapak ketuanya untuk ke depan, saya ingin menyerahkan peduli pendidikan untuk Jemaat Gemit Provinsi Nusa Tenggara Timur 29 Juni 2021 sebesar segini aja, nggak gede-gede amat. Tidak banyak Pak Gubernur, ini urusan pribadi masih ini Pak Gubernur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve amici miei. Sahabat-sahabat sekalian, terimalah salam dari lubuk hatiku yang terdalam. Amin. Bapak Menteri berkenan tetap untuk mendampingi Bapak Menteri dalam penyerahan bantuan akses internet dari Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia kepada Gemit Betel Bokong. Kami mengundang kepada Bapak Pendeta Dekri PO Matan untuk berkenan menerima bantuan. Kami persilakan kepada Bapak Victor Bumtiro Laskoda, dan untuk menerima kami mengundang kembali Bapak Pendeta Dekri PO Matan. Kami persilakan Bapak, dan ini adalah penyerahan secara simbolis. Pada kenyataannya sudah dipasang untuk akses internet. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, boleh lebih rapat lagi. Inilah bantuan akses internet dari Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, diserahkan oleh Bapak Jody Gerard Plate, didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bumtiro Laskoda, dan diterima langsung oleh Bapak Pendeta Dekri PO Matan dari Gemit Betel Bokong.
Baik, kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan rombongan kami persilakan untuk melanjutkan untuk acara selanjutnya. Untuk perkunjungan kami persilakan dan tetap Bapak Ibu undangan hadirin pastikan tetap protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer dan tidak diperkenankan untuk memberikan jabat tangan. Sekali lagi tidak diperkenankan untuk Anda memberikan jabat tangan, cukup memberikan salam salve baik kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Gubernur atau sesama kita. Sekali